Halo sobat nih Megas lagi martial pick. Waduh, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yang Kai membantai dua master milik si Cebol dan juga kedatangan Pak Tua Qian ke area pertarungan. Di sini Pak Tua Qian ia sungguh sangat murka ketika ia tahu kalau Yang Kai saat ini terluka dan ia langsung menghajar si Cebol yang memang telah merusuh di tempat ini. Bahkan di sini ia juga menyerahkan nasib si Cebol ini kepada Yang Kai. Terserah mau diapain maka udah hajar aja. Dan untuk warga Shu, mereka pun resmi dibubarkan oleh Pak Tua ini. Sedangkan untuk warga Haike, Pak Tua ini pun menyerahkan semua nasib mereka kepada Yang Kai pula. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, setelah ia menyelesaikan kultivasinya untuk dapat memulihkan diri, di sini Yang Kai pun meminta kepada gadis Yan untuk segera menghentikan susunan formasi roh yang ada di tempat ini. Gadis Yan, hentikan susunan roh itu. Dan benar saja, begitu susunan formasi itu dilepaskan oleh gadis Yan, area tempat ini pun yang awalnya penuh dengan kabut dapat kembali plong, kayak dompet akhir bulan, plong, kosong. Dan akibat dari hilangnya asap-asap itu, kini terlihatlah dua master origin tingkat 1 yang telah dihantam oleh Yang Kai, walaupun mereka berdua ini masih dapat hidup. Dan untuk Yang Kai sendiri yang melihat hal itu, doi pun juga berujar, aku terlalu meremehkan mereka. Aku kira dengan darah emas yang aku miliki sudah cukup untuk dapat membunuh mereka. Ternyata aku salah. Kekuatan Shi yang dimiliki oleh mereka ternyata memang sungguh sangat luar biasa. Mereka mampu mengganggu pergerakanku bahkan memperlambat seranganku. Selain itu, melihat dua kampret itu yang telah sakaratul maut, di sini Yang Kai pun berpikir, seharusnya dua orang kampret ini tidak lagi memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan seharusnya aku dapat membunuh mereka dengan sangat mudah. Tapi sayangnya, ada Pak Tua Qiantong di tempat ini dan itu akan merepotkan nantinya. Padahal aku sedikit lagi dapat membunuh mereka dan menyerap wawasan mereka. Sungguh sangat disayangkan, ujar Yang Kai di dalam hati. Sedangkan untuk Pak Tua Qian yang melihat Yang Kai, doi pun juga berujar, keponakan Yan. Master tua ini pun malu karena datang terlambat dan telah membuatmu mengalami hal yang mengerikan seperti ini, ujar Pak Tua itu. Tapi begitu ia melihat ke arah gua yang ada di belakang sana, membuat Pak Tua ini pun sadar kalau sepertinya Grandmaster pembuat artefak yang ada di dalam sana, sepertinya orang itu sungguh sangat yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yang Kai. Maka dari itu ia sampai tidak harus turun gunung dan tidak menunjukkan dirinya. Dan ia juga sungguh sangat bersyukur karena Yang Kai di sini ia tidak terluka parah. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, Tetua Qian, Anda terlalu serius. Junior ini tidak terluka parah. Di sini Yang Kai pun juga mengembalikan pil haram pemberian Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua ini pun tahu kalau sepertinya Yang Kai mencoba untuk tidak berhutang diri kepada dirinya. Dan di sini Pak Tua ini pun juga sadar kalau ada Grandmaster pembuat artefak di belakang Yang Kai, backingan Yang Kai. Dan sudah pasti dengan adanya orang itu, Yang Kai tidak akan pernah lagi kekurangan benda-benda yang seperti ini. Namun setelah Pak Tua itu pun mengambil kembali pil miliknya itu, Pak Tua ini pun juga menyerahkan nasib keluarga Haike kepada Yang Kai. Terserahlah mau diapain. Untuk keluarga Haike ini, aku serahkan kepada ponakan Yang Kai secara langsung, ujar Pak Tua itu. Ia diserahkan kepada Yang Kai, membuat Pak Tua ini pun tahu kalau ini pasti akan berakhir buruk untuk dirinya. Maka dari itu di sini patriark keluarga Haike, ia pun mencoba untuk memohon belas kasih dari Yang Kai. Keluarga kami memang memiliki mata, tapi kami gagal untuk melihat. Iya, di sini Pak Tua itu pun memohon ampun dari Yang Kai hingga pada akhirnya Yang Kai pun merespon dengan berujar, meskipun kau tidak menyerang kami secara langsung, tapi mereka semua yang telah mengancam diriku tidak akan pernah mendapatkan belas kasih. Namun karena kalian tidaklah berarti bagi diriku, kehidupan keluarga Haike aku akan serahkan langsung kepada Goddess Wu. Mintalah pengampunan dari dirinya, ujar dari Yang Kai. Ya, mendengar kalau Yang Kai tidak akan membunuh mereka langsung, membuat patriark keluarga Haike ia langsung berlutut dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Kai karena ia tahu kalau Goddess Wu pasti tidak akan membunuh mereka. Dan setelahnya, kini Yang Kai pun mengusir mereka. Setelah urusan dengan keluarga Haike usai, di sini Pak Tua Qian ia pun membawa si Cebol bangke ini untuk dapat diserahkan kepada Yang Kai, yang membuat si Cebol ini pun langsung memohon belas kasih untuk nyawanya. Kumohon jangan bunuh aku, ujar si Cebol ini. Ya, melihat si Cebol itu, di sini Yang Kai pun juga sempat melepaskan aura membunuhnya. Ya, melihat aura membunuh Yang Kai, di sini Pak Tua Qian ia pun sadar dengan aura itu. Dan ia juga bingung tentang apa yang harus ia lakukan, mengingat si Cebol ini adalah anak dari seorang diaken yang ada di Shadow Moon Hall.
Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, ia juga merasakan hal yang sama. Ia takut kalau itu akan merepotkan Pak Tua Qian nantinya di masa depan. Sedangkan untuk Pak Tua Qian yang masih melihat tidak ada tanda-tanda aura membunuh Yang Kai bakalan reda, membuatnya pun harus bertindak. Karena ia tidak mungkin membiarkan putra Daiken mati di tempat ini. Karena jika hal itu dapat terjadi, ini akan sangat merepotkan. Maka dari itu, buat. Ya, si cebol ini pun dihajar, dipijak-pijak oleh Pak Tua ini. Dan ia juga terus-terusan memakinya. Dasar bocah bodoh. Dasar gak sadar diri. Bla 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 bla. Semua upatan pun dilepaskan oleh Pak Tua itu untuk dapat meredakan amarah Yang Kai. Ya, walaupun telah seperti ini, bahkan si cebol juga udah memohon ampun untuk nyawanya. Tapi melihat aura Yang Kai yang tidak turun juga membuat Pak Tua ini pun bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu di sini Pak Tua ini pun ia akan menghukum para master yang ada bersama si cebol. Kau pasti merasa jago karena ada master di dekat dirimu. Dan kau sampai-sampainya berani melawan perkataan master tua ini. Kalau begitu aku akan membunuh mereka. Dan slap. Ya, dua master tua yang menjaga si cebol itu pun dihajar langsung dan dibunuh dengan sangat mudah oleh Pak Tua Qian. Dan itu juga membuat Yang Kai pun tidak menduga kalau ternyata Pak Tua itu harus sampai melakukan seperti ini hanya untuk menghibur dirinya. Tapi bagi Yang Kai ini adalah hal yang bagus karena memang satu-satunya penyesalan bagi Yang Kai adalah ia tidak dapat membunuh dua master origin itu. Tapi karena dua master itu telah mati di sini, Yang Kai pun ia menyerap sisa-sisa jiwa milik dua master itu. Maka dari itu di sini, selepas sisa-sisa jiwa itu diserap oleh Yang Kai, di sini aura membunuh Yang Kai pun akhirnya telah menghilang. Di sini Yang Kai pun juga berujar, ya, karena pelakunya telah dihukum dan telah menerima hukuman berat. Maka dari itu aku akan mengakhiri masalah ini. Dan aku hanya dapat menyarankan agar tuan muda cebol ini memikirkan ulang tindakan apa yang akan ia lakukan di masa depan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Kai membuat si cebol ini pun senang. Dan ia juga berterima kasih karena memang nyawanya telah diampuni oleh Yang Kai. Maka dari itu di sini si cebol itu pun lalu diusir langsung oleh Pak Tua Qian. Kenapa kau masih ada di tempat ini? Cepat kau pergi. Ya, Pak Tua itu pun harus mengusirnya. Karena di sini Pak Tua Qian ia takut kalau Yang Kai merubah pikirannya untuk segera membunuh si cebol ini. Ya, selepas si cebol itu pergi, di sini Yang Kai pun juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Tua Qian itu. Tapi di sini Pak Tua itu pun menganggap kalau Yang Kai ini adalah seekor naga. Kau sungguh seekor naga, nak. Dapat melukai master yang ada di ranah origin saat kau berada di ranah Saiyan King. Kau sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini Yang Kai pun juga mengatakan kalau ia dapat melakukan ini semua karena memang ia dibantu oleh susunan roh yang ada di tempat ini. Ya, ngomong-ngomong soal susunan roh, di sini Pak Tua Qian pun semakin yakin, semakin memantapkan diri untuk segera mengajak Yang Kai bergabung dengan Shadow Moon Hall. Tapi di sini Yang Kai pun tetap menolaknya dengan sangat sopan karena memang ia ingin hidup bebas. Namun tak lama setelahnya, kini gadis Wu ia pun datang dan menyapa Pak Tua Qian yang sedang berbincang-bincang dengan Yang Kai. Melihat Yang Kai memiliki gadis-gadis bohai yang ada di sekitarnya membuat Pak Tua ini pun senang. Bahkan ia juga memuji gadis Wu. Kau memiliki mata yang sangat bagus gadis kecil. Bekerja keraslah, mungkin saja kau dapat mengikat junior ini. Ya, mendengar hal itu membuat gadis Wu pun tersipu malu. Namun ketika ia melihat ke arah gadis Yan, ia pun bertanya, siapakah gadis kecil ini? Kecil-kecil, bobanya padat juga. Kalau ini ia adalah saudara juniorku, ujar Yang Kai dengan lantangnya. Dan itu juga tentu saja membuat gadis Yan dan juga gadis Wu akhirnya pun ternotis. Apa? Saudara junior? Dan di sini Yang Kai pun juga berujar kalau gadis kecil ini adalah master pembuat artefak yang ada di ranah Sain. Mendengar itu membuat Pak Tua ini pun begitu antusias. Tapi di sini Pak Tua ini juga menyayangkan karena Yang Kai tidak mau bergabung dengan dirinya di Shadow Moon Hall. Ya, tapi di sini Yang Kai pun juga kembali menolaknya dengan sangat sopan dan berujar kalau suatu saat nanti aku ingin bergabung dengan sekte, maka Shadow Moon Hall lah yang pertama kali akan aku datangi, ujar Yang Kai kepada Pak Tua itu. Ya, mendengar itu membuat Pak Tua ini pun tertawa dan setelah itu Pak Tua itu pun pamit. Ya, ia akan segera pergi dari tempat ini. Namun baru beberapa langkah Pak Tua itu pun berjalan, ia pun kembali lagi dan ia juga berujar, ponakan Yang, apakah kau ingin menghadiri pelelangan yang akan diadakan di Pavilion Harta Karun?
Ya, sebelum Yang Kai pun menyelesaikan bicaranya, langsung dipotong oleh gadis-gadis ini. Mereka pun begitu antusias begitu ia mendengar sebuah kata pelelangan. Ya, karena mereka mau datang di sini Pak Tua Kian, ia pun memberikan sebuah undangan di mana di dalamnya telah terdapat jadwal pelelangan itu. Dan sini Pak Tua ini juga menyarankan, ponakan Yang, jika ada benda yang ingin kau jual, maka ini adalah kesempatan yang bagus untuk dapat menghasilkan banyak uang, ujar Pak Tua itu. Ya, di sini Yang Kai pun paham. Baiklah, aku akan datang jika memang aku memiliki waktu luang, sambut dari Yang Kai. Setelahnya, kini pun mereka akhirnya bubar. Di sini gadis yang masih penasaran dengan Yang Kai karena dirinya dipanggil saudara junior. Ya, di sini Yang Kai pun meminta mereka untuk masuk dulu ke dalam gua dan ia akan menjelaskannya di dalam sana. Dan setibanya di dalam ruangan, Yang Kai pun menjelaskan alasannya. Kalau ini semua ia lakukan karena memang ada alasannya. Dan alasan utamanya adalah kau, gadis Yan Yang. Apa? Aku? Apa karena kemampuan rohnya? Tanya gadis Wu. Tidak. Ini karena kemampuan dalam pembuatan artefak tingkat origin. Ya, mendengar itu membuat gadis Wu pun tidak menduga kalau ternyata gadis Yan, selain Grandmaster pembuat susunan roh, ternyata ia adalah Grandmaster pembuat artefak tingkat origin. Kini Yang Kai pun juga menjelaskan alasan kenapa ia memanggil gadis Yan sebagai saudara junior di hadapan Pak Tua Kian. Karena memang Pak Tua itu tidak tahu kalau Grandmaster yang ada di balik Yang Kai ternyata adalah gadis Yan. Dan Pak Tua itu juga mengira kalau Grandmaster itu adalah guru dari Yang Kai. Maka dari itu ini akan lebih masuk akal mengatakan kalau gadis Yan Yang adalah adik seperguruan. Ia harus mengatakan demikian karena memang ia tidak tahu. Yang Kai tidak tahu kalau sebelumnya ternyata pembuat artefak tertinggi yang ada di bintang ini hanya dapat membuat artefak yang ada di ranah origin tingkat rendah. Itu membuat Yang Kai pun berujar kalau gadis Yan Yang akan menjadi incaran semua orang jika mereka tahu kalau gadis Yan Yang ini adalah master yang dapat membuat artefak yang ada di ranah origin peringkat atas. Maka dari itu, mulai sekarang kau tidak boleh mempublikasikan fakta bahwa kau adalah Grandmaster yang ada di tingkatan origin. Kekuatan bertarungmu itu terlalu rendah. Jika ada orang yang tahu kemampuanmu, orang-orang akan segera mulai mencari cara untuk dapat menangkapmu, ujar dari Yang Kai. Tapi di sini gadis Yan ia juga berujar, walaupun sebelumnya aku juga telah mengatakan, tapi mereka semua tidak ada yang percaya kok, ujar dari gadis Yan Yang ini. Ya, mendengar itu membuat Yang Kai pun paham. Ya, karena memang sebelumnya ia telah melakukannya tapi memang nggak ada yang percaya. Tapi ya tetap saja mulai detik ini, gadis Yan, kau tidak diizinkan lagi untuk dapat mengatakan hal itu. Ya, dengan situasi yang seperti ini, image yang dibangun oleh Yang Kai akan membuat tidak akan ada orang lagi yang mempercayai gadis Yan Yang sebagai master pembuat artefak di tingkat origin peringkat atas. Dan selama Pak Tua Kian ada di tempat ini dan tidak meragukan mereka, maka Pak Tua itu pasti akan melindungi mereka di bintang ini. Dan setelah menjelaskan situasinya, di sini Yang Kai pun juga mengizinkan mereka untuk pergi. Tapi ketika mereka mau meninggalkan tempat ini, gadis Wu ia juga berujar, Yang Kai, bagaimana tentang pelelangan pavilion harta karun itu? Mendengar itu membuat Yang Kai pun bertanya, hei, apakah kalian mau pergi? Ya, sambut kedua gadis itu. Baiklah, jika kalian mau pergi maka silakanlah, pergilah. Lantas bagaimana dengan dirimu? Tanya gadis Wu. Ya, aku akan melakukan pelatihan dulu. Dan jika aku belum keluar sebelum pelelangan itu dimulai, maka pergilah sendiri dan aku tidak akan ikut. Dan berhati-hatilah, ujar dari Yang Kai. Dan setelahnya, kini Yang Kai pun fokus. Ia akan fokus untuk menyerap sisa-sisa jiwa dari para master yang telah ia curi sebelumnya. Kini Yang Kai pun fokus untuk dapat mempelajari apa itu Shi, apa kegunaan Shi, dan apa manfaat Shi di dalam pertarungan. Dengan menyerap jiwa-jiwa milik para master itu, di sini Yang Kai pun tahu kalau ternyata Shi adalah kombinasi dari hasrat bertarung, senki, dan juga energi spiritual yang diekstrak langsung ke dalam sebuah fenomena fisik. Dan di sini Yang Kai pun juga tahu kalau ternyata dapat menguasai Shi itu tidaklah mudah. Maka untuk dapat mencapai ranah origin king, mereka para master yang ada di ranah origin retun, mereka harus paham tentang apa itu Shi. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa menembus ranah origin king. Dan itulah sebabnya master yang ada di ranah origin king ternyata memang sungguh sangat terbatas. Dan itu Yang Kai pun akhirnya paham kenapa master yang ada di ranah origin king itu sungguh sangat sedikit. Tapi selama 10 hari melakukan pelatihan, kultivasi untuk memahami apa itu Shi, ternyata Yang Kai ia belum dapat memahami apa itu Shi. Dan di sini Yang Kai pun juga menganggap, aku rasa kekuatanku saat ini belum cukup kuat. Sepertinya aku harus banyak-banyak bertarung dengan master yang ada di ranah origin.
dan juga menyerap jiwa mereka. Jika aku dapat melakukannya, pasti itu akan membuatku lebih cepat dalam memahami apa itu Shi. Dan setelahnya Yang Kai pun keluar dari dalam area pelatihannya, ya. Dan kemunculan Yang Kai pun langsung tentu saja disambut oleh gadis Wu. Dan ia juga berujar, Yang Kai, kau keluar tepat waktu. Ini adalah waktunya pelelangan harta karun. Apa? Hari ini? Ya, kau benar. Ya, gadis Yan Yang, ia juga telah membuat artefak tingkat origin peringkat rendah dan juga peringkat menengah loh, buat dijual di area pelelangan. Ujar gadis Wu itu yang membuat, apa? Apakah dia gila? Di mana ia saat ini? Ujar dari Yang Kai yang shock mendengar apa yang dikatakan oleh gadis Wu itu. Dan kemunculan gadis Yan Yang di tempat ini membuatnya bertanya, ada apa? Ujar gadis Yan Yang. Hei, dasar boba, apa yang kau pikirkan? Bukankah aku telah mengatakan jangan menunjukkan kemampuanmu? Apakah kau tidak takut kalau ada orang yang akan mengincar kemampuanmu? Tapi di sini gadis Yan Yang ia juga berujar, kalau kita bertiga tidak mengatakan siapa yang membuatnya, kan tidak akan ada yang tahu. Tapi di sini Yang Kai pun tetap tidak dapat menerima perkataan dari gadis Yan Yang. Hei, pembuat artefak tertinggi yang ada di bintang ini hanya ada di ranah origin peringkat rendah. Lantas bagaimana menjelaskan kepada mereka kemunculan artefak ini? Artefak tingkat origin peringkat menengah. Tapi di sini mendengar hal itu, gadis Wu pun lalu berujar kepada Yang Kai untuk tidak perlu khawatir, karena memang meskipun pembuat artefak yang ada di bintang ini hanya dapat membuat di ranah origin peringkat rendah, tapi artefak tingkat menengah ataupun tingkat tinggi pernah muncul. Iya. Di sini Yang Kai pun mencoba untuk memahaminya, karena memang artefak yang ada di ranah origin mereka tidak akan pernah turun mengalami penurunan kualitas. Maka dari itu, ia yakin pasti ada sekte atau apapun itu yang memilikinya. Walaupun itu tidaklah mudah untuk dapat ditunjukkan. Namun di sini Yang Kai pun juga bertanya kepada gadis Yan, kenapa ia harus menjualnya? Kenapa tidak dipakai saja? Oh, tidak bisa. Kita harus menjualnya karena memang kita saat ini sedang miskin. Karena semua kristal yang kita miliki ternyata telah habis untuk membangun susunan roh yang sebelumnya itu. Jadi pelelangan inilah adalah kesempatan bagi kita untuk dapat menghasilkan banyak uang. Ya, di sini Yang Kai pun akhirnya paham. Maka dari itu ia juga bertanya, artefak apa yang telah kau buat? Aku mau melihatnya. Dan ternyata, boba gadis Wu pun muncul. Ya, maksudnya artefak ini muncul di bawah boba dari gadis Wu. Waduh, yaitu sebuah dagger dan juga sebuah cambuk. Dan di sini Yang Kai pun juga tahu kalau benda-benda ini sungguh sangat indah. Dan benda-benda ini dibuat dari serangga kalajengking tingkat 9 yang diserahkan Yang Kai kepada gadis Yan Yang beberapa waktu lalu. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau benda ini sungguh sangat indah dan cocok untuk dapat digunakan oleh seorang wanita. Yang Kai pun juga sadar kalau benda ini pasti akan menghabiskan banyak sekali uang para pria-pria kaya untuk dapat membelikannya untuk wanita yang memang mereka sukai. Ya, di sini karena Yang Kai telah setuju untuk menjualnya, maka dari itu, ayo kita pergi, sambut oleh Yang Kai. Tapi di sini gadis Wu ia juga berujar kalau masih ada waktu 3 jam lagi. Maka dari itu ia ingin pergi dulu ke kota Heavenly Fate untuk bertemu dengan Pak Tua Qian untuk mengabarkan kalau mereka ingin melelang sebuah barang. Iya, di sini Yang Kai pun juga berujar, pil apa sih yang sekiranya memang mahal di bintang ini? Pil ya, pil awan kuat yang dapat memperbaiki meridian. Tapi yang paling mahal dan paling mahal top markotop harganya, itu adalah pil Nirvana dan juga pil kondensasi origin. Karena pil itu dapat membantu para master yang ada di ranah origin Raten tingkat 3 menerobos ke ranah origin King. Bahkan para master pun rela menukarkan sebutir pil itu dengan beberapa hak kuasa atas kota yang mereka kuasai. Yang Kai, kenapa kau bertanya tentang hal itu? Tanya gadis Wu ini. Tidak, bukan apa-apa, tunggulah sebentar, aku akan kembali, ujar dari Yang Kai. Dan setelah menunggu beberapa saat, kini Yang Kai pun kembali muncul. Dan kini mereka pun dapat pergi ke pavilion pelelangan. Dan kali ini Yang Kai pun juga sadar setelah insiden yang sebelumnya itu, tidak akan ada lagi orang yang berani mencari masalah dengan dirinya. Maka dari itu, kini aku dapat keluar dengan tenang. Dan awalnya di sini Yang Kai pun juga berujar kalau setidaknya mereka pasti akan mendapatkan uang sebanyak 6 atau 7 juta kristal untuk dapat membangun susunan roh yang lebih kuat lagi. Dan di dalam perjalanan di sini Yang Kai pun juga mendapatkan informasi dari gadis Wu kalau pavilion harta karun itu memiliki pasukannya sendiri dan tidak lebih lemah daripada Shadow Moon Hawk. Bahkan mereka juga lebih mirip dengan serikat dagang Heng Luo yang memang memiliki banyak cabang di seluruh bintang. Gadis Wu juga berujar kalau di dalam event pelelangan itu akan terjadi perang finansial dan juga perang sumber daya.
Karena memang setiap kali event ini diadakan akan selalu saja muncul benda-benda yang tidak terduga. Bahkan dulu juga pernah ada muncul artefak peringkat Origin King. Bahkan rumornya dulu terjual seharga 500 juta sains kristal tingkat atas dan juga 15 kota maju sebagai biaya tambahannya. Selain itu juga, di sini Gaesu pun juga berujar kalau dulu ada pil haram yang dijual. Tapi begitu dimakan, bukannya naik ke ranah Origin King, master yang memakannya malah turun ke ranah Origin Retro tingkat 1. Dan di sini Yang Kai pun juga menjelaskan hal itu dapat terjadi karena memang pengguna pil itu masih dikatakan tidak layak untuk dapat naik ke ranah Origin King. Hal itu dapat terjadi karena orang itu tidak memahami secara sempurna tentang Dao seni bela diri. Maka dari itulah aku selalu mencoba untuk memahami tentang Dao satu tingkat lebih tinggi daripada ranahku saat ini. Maka dari itu aku tidak pernah lagi membutuhkan pil untuk dapat meninjang level kultivasiku. Dan tak membutuhkan waktu lama, kini mereka pun tiba di sebuah tempat yang mereka tuju, yaitu Pavilion Harta Karun. Di mana di tempat ini Yang Kai pun juga bertemu dengan beberapa tuan muda yang memang kaya raya. Dan jelas mereka ini tidak akur satu sama lain. Bahkan di sini mereka pun juga menunjukkan aura bertarungnya, hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ditambah tiba-tiba saja muncullah seorang Ciwi yang lumayan duhai juga. Walaupun memang gak seduhai gadis Yan yang tapi ya cukup menggoda juga lah. Dan mereka ini akan muncul, 3 tuan muda ini akan muncul di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.